Amerika Serikat, atau yang kerap dijuluki negeri Paman Sam, telah lama menjadi simbol kemajuan, kekuatan, dan kemewahan. Gedung pencakar langit di New York, pesona Hollywood di California, hingga keindahan alam di taman nasional seperti Grand Canyon membuat negeri ini seperti magnet bagi para pelancong dari seluruh penjuru dunia. Tak heran jika Amerika kerap menjadi destinasi impian bagi banyak orang yang ingin merasakan American Dream. Namun, di balik gemerlapnya Times Square dan glamornya Rodeo Drive, ada sisi lain Amerika yang jarang diperbincangkan. Sisi gelap ini mungkin tak akan kamu lihat di brosur wisata atau video promosi pariwisata. Bahkan, bagi sebagian wisatawan, pengalaman liburan ke Amerika bisa jadi penuh kejutan tak menyenangkan. Pada pertengahan Mei tahun 2023, dunia kembali dikejutkan oleh sebuah fenomena mencengangkan yang terjadi di Amerika Serikat, tepatnya di kota-kota besar seperti New York City dan Los Angeles. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan urban, warga menyaksikan pemandangan mengerikan, manusia yang masih hidup namun berjalan tanpa arah, tubuh membungkuk, kulit membusuk, dan kesadaran nyaris hilang, seperti zombie dari film-film fiksi. Namun ini bukan fiksi, ini nyata. Dan penyebabnya adalah narkotiki yang dijuluki zombie droeg. Yang menjadi biang keladi kejadian ini adalah Siluzino, sebuah obat penenang yang awalnya hanya digunakan pada hewan, seperti kuda dan sapi. Dalam dunia medis hewan, Siluzino digunakan sebagai sedatif kuat, bukan untuk konsumsi manusia. Namun dalam beberapa tahun terakhir, obat ini mulai muncul di pasar gelap, terutama setelah dicampurkan dengan fentanyl, opioid sintetis yang sangat adiktif dan mematikan. Efek Siluzino sangat mencengangkan. Tidak hanya menekan sistem saraf pusat hingga pengguna kehilangan kesadaran, obat ini juga menyebabkan luka kulit yang parah, bahkan hingga nekrosis atau pembusukan jaringan. Dalam banyak kasus, pecandu yang menggunakannya mengalami gangguan motorik parah, kehilangan keseimbangan, dan menunjukkan gerakan lamban tak terkendali seperti mayat hidup, karena itulah masyarakat menyebutnya zombie droeg. Yang lebih mengkhawatirkan, Silazin tidak merespons naloxone, narcan obat penawar umum untuk overdosis opioid. Ini membuat penanganan medis menjadi lebih sulit, bahkan bagi petugas darurat sekalipun. Krisis narkotiki di Amerika Serikat bukan hal baru, namun masuknya silazin ke dalam rantai distribusi ilegal memperburuk situasi yang sudah rapuh. Korban tidak lagi hanya terjerat kecanduan, tetapi juga menghadapi ancaman fisik langsung yang mengerikan. Di berbagai titik kota, terlihat tenda-tenda tunawisma yang kini berubah menjadi zona darurat medis dan sosial. Pemerintah AS telah menyatakan keprihatinan mendalam, namun langkah konkret masih terus dikejar. Sementara itu, organisasi masyarakat dan pusat rehabilitasi terus berjuang menyelamatkan mereka yang sudah jatuh terlalu dalam cengkeraman obat ini. Fenomena zombie drug adalah potret nyata bagaimana krisis narkoba tak hanya merusak individu, tapi juga merusak wajah kota dan kemanusiaan itu sendiri. Ia mengingatkan kita bahwa di balik gemerlap kota besar seperti New York dan Los Angeles, ada sisi gelap yang tak bisa lagi diabaikan. Melihat unggahan media sosial seperti Instagram dan Twitter, Amerika Serikat tampak seperti negeri impian. Gedung-gedung pencakar langit, pemandangan kota yang glamor, dan gaya hidup modern menciptakan ilusi bahwa kehidupan di sana selalu berjalan indah. Namun, di balik megahnya New York City, gemerlapnya Los Angeles, dan ketertiban kota Washington DC, ada kenyataan yang jauh berbeda, krisis gelandangan yang semakin parah. Selama 2 tahun terakhir, jumlah tunawisma di Amerika Serikat mengalami lonjakan signifikan. Data pada tahun 2022 mencatat sekitar 421.400 orang hidup sebagai gelandangan, tersebar hampir di seluruh negara bagian. Angka ini bukan hanya statistik, tapi cerminan dari kegagalan sistem sosial dalam menyediakan tempat tinggal yang layak dan terjangkau bagi semua warganya. Di jalan-jalan besar kota, tenda-tenda kecil dan tempat tidur darurat menghiasi trotoar. Para tunawisma hidup tanpa akses memadai terhadap air bersih, sanitasi, atau pelayanan kesehatan. Mereka tidur di bawah jembatan, di stasiun kereta bawah tanah, atau bahkan di depan gedung pemerintahan.
Di kota-kota besar seperti San Francisco dan Los Angeles, fenomena ini bukan lagi pemandangan aneh, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari. Yang lebih menyedihkan, banyak dari mereka menderita gangguan mental atau kecanduan narkoba, namun tidak memiliki akses ke bantuan profesional. Akibatnya, keberadaan mereka di jalanan kadang dipandang sebagai gangguan oleh masyarakat. Benturan sosial pun tak terhindarkan, terutama di kawasan wisata dan bisnis. Faktor utama yang memicu krisis ini antara lain, mahalnya biaya sewa, rendahnya ketersediaan rumah subsidi, PHK massal pasca pandemi, serta kurangnya perlindungan sosial yang memadai. Ironisnya, di negara sebesar dan sekaya Amerika, puluhan ribu orang terpaksa memilih trotoar sebagai tempat tinggal mereka. Masalah tunawisma di Amerika bukan sekadar soal kemiskinan. Ini adalah persoalan sistemik yang melibatkan ketimpangan ekonomi, ketidakadilan sosial, dan kegagalan pemerintah dalam merespons kebutuhan dasar warganya. Dan selama solusi menyeluruh belum ditemukan, pemandangan pilu ini akan terus membayang-bayangi citra gemerlap Amerika di media sosial. Bagi banyak orang di luar negeri, sistem transportasi umum di Amerika Serikat, khususnya subway dan metro, terlihat mengagumkan. Gambar-gambar kereta bawah tanah yang melaju cepat di tengah kota besar seperti New York atau Washington DC sering menimbulkan kesan bahwa Amerika adalah negara dengan infrastruktur publik yang maju dan efisien. Namun, realita di lapangan tidak selalu seindah yang tampak. Bahkan penduduk lokal pun mengakui bahwa transportasi umum di Amerika Serikat masih jauh dari kata sempurna. Meskipun kota-kota besar seperti New York, Boston, dan Chicago memiliki jaringan kereta yang cukup luas, tantangan besar tetap membayangi, fasilitas yang menua, kebersihan yang buruk, dan keamanan yang sering dipertanyakan. Ambil contoh subway New York City, salah satu sistem transportasi bawah tanah tertua di dunia. Meskipun mengangkut jutaan penumpang setiap hari dan menjadi nadi utama mobilitas kota, banyak stasiunnya tampak kumuh, gelap, dan tidak terawat. Tikus berkeliaran di rel dan peron, bau menyengat sering tercium, dan coretan vandalisme tampak di berbagai sudut. Masalah teknis seperti keterlambatan kereta, AC yang rusak, hingga insiden kecelakaan kecil juga masih sering terjadi. Fenomena ini bukan tanpa alasan. Sejak awal pembangunan, Amerika Serikat dibentuk dengan visi bahwa setiap warga memiliki mobil pribadi. Gagasan tersebut tercermin dari infrastruktur jalan raya yang sangat baik dan luas. Jalan tol yang membentang antar negara bagian dan kota-kota besar menjadi bukti bahwa negara ini lebih ramah mobil dibanding ramah penumpang umum. Di luar kota besar, sistem transportasi publik bahkan nyaris tidak tersedia. Warga di daerah pinggiran atau kota kecil sangat bergantung pada kendaraan pribadi untuk bekerja, berbelanja, atau sekadar bepergian. Bus antar kota memang ada, namun jadwalnya terbatas dan tidak selalu nyaman. Realitas ini menyajikan kontras besar dengan negara-negara maju lain seperti Jepang atau Jerman, di mana transportasi umum menjadi tulang punggung mobilitas warga. Sementara banyak kota di Amerika masih bergulat dengan pendanaan, perawatan, dan modernisasi sistem transportasi publik mereka. Jadi, meskipun subway dan metro di AS tampak mengesankan dari luar, kenyataannya masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Wisatawan dan penduduk lokal sama-sama berharap agar masa depan transportasi umum di Amerika lebih manusiawi, aman, dan terawat. Amerika Serikat, negara yang kerap diasosiasikan dengan teknologi maju, kehidupan modern, dan kemegahan kota-kotanya, ternyata juga menyimpan sisi menakutkan, cuaca ekstrim dan bencana alam yang terus mengintai. Dengan wilayah geografis yang luas dan beragam, negeri Paman Sam menjadi salah satu negara dengan fenomena alam paling ekstrim di dunia. Setiap tahunnya, Amerika dihantam berbagai jenis bencana, badai salju di utara, tornado di tengah, angin topan di tenggara, hingga gelombang panas ekstrim di barat. Bahkan dalam satu tahun, negara ini bisa mengalami semua jenis bencana tersebut di lokasi yang berbeda. Perubahan iklim memperburuk kondisi ini. Cuaca yang tidak menentu, pola badai yang semakin ganas,
serta suhu yang melonjak drastis membuat siapapun harus berhati-hati saat merencanakan perjalanan ke sana. Jika salah memilih waktu liburan, bukan tidak mungkin seseorang harus menghadapi cuaca terik menyengat atau bahkan ancaman badai besar. Salah satu wilayah yang paling rawan adalah Florida. Negara bagian ini dikenal sebagai lorong badai, karena hampir setiap musim panas hingga awal gugur, badai tropis dan angin topan kerap menerjang wilayahnya. Kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, dan evakuasi massal menjadi hal yang hampir rutin setiap tahun. Di sisi lain, North Dakota dan Minneapolis kerap menjadi sasaran gelombang panas ekstrim. Suhu di musim panas bisa menembus angka 39 derajat Celcius, disertai kelembapan tinggi yang menyulitkan pernapasan. Tak jarang kondisi ini memperparah kasus dehidrasi, serangan panas heat stroke, dan bahkan menyebabkan kematian bagi warga lansia atau rentan. Sementara itu, wilayah seperti Midwest dan Tornado Alley, yang mencakup negara bagian seperti Oklahoma, Kansas, dan Texas, secara rutin dilanda badai tornado yang bisa meratakan bangunan dalam hitungan menit. Fakta ini menunjukkan bahwa di balik wajah megah Amerika Serikat, terdapat tantangan serius dari sisi lingkungan dan alam. Penduduk lokal sudah terbiasa hidup berdampingan dengan peringatan dini bencana, sistem evakuasi, dan kesiapsiagaan yang terus ditingkatkan. Namun bagi wisatawan, kesadaran akan kondisi cuaca ekstrim ini menjadi penting, agar perjalanan tidak berubah menjadi petaka. Amerika Serikat bukan hanya tentang gemerlap kota dan budaya pop, ia juga tentang kekuatan alam yang sewaktu-waktu bisa menunjukkan sisi paling liarnya. Amerika Serikat memang menawarkan banyak destinasi wisata kelas dunia, dari kota-kota ikonik seperti New York dan Los Angeles hingga keindahan alam di taman-taman nasional. Namun di balik daya tariknya, ada realita yang patut diwaspadai oleh para pelancong, tingginya angka kejahitan di sejumlah negara bagian dan kota. 5 kawasan yang tercatat sebagai yang paling berbahaya di Amerika Serikat adalah Memphis, atau yang dikenal Tennessee; Albuquerque, atau yang dikenal New Mexico; Anchorage, yang dikenal Alaska; Bakersfield, yang dikenal California; dan Little Rock, yang dikenal Arkansas. Kota-kota ini memiliki tingkat kriminalitas tinggi, termasuk kekerison dan kejahitan properti yang cukup mengkhawatirkan. Jenis kejahitan yang sering terjadi meliputi perompokon, pencurian, penyeringan, hingga pembundiran di tempat umum. Kejadian-kejadian semacam ini tidak hanya memengaruhi warga lokal, tetapi juga membuat wisatawan merasa cemas dan tidak aman saat menjelajah kota. Salah satu faktor yang turut memperburuk situasi adalah legalitas kepemilikan senjata api di Amerika. Meski setiap negara bagian memiliki regulasi berbeda, secara umum, warga negara diizinkan untuk memiliki dan membawa senjata, baik tersembunyi maupun terbuka. Hal ini memperbesar kemungkinan terjadinya kekerasan bersenjata, bahkan dalam konflik kecil atau situasi yang tidak terduga. Terima kasih banyak telah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat bagi panjenengan. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.